Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali malam ini kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan nikmat, limpahan karunia-Nya jualan kita kembali dapat berjumpa, dapat melanjutkan pengajian kita pada kesempatan malam ini setelah 2 kali pertemuan atau 2 pekan kita berhalangan hadir. Tapi mudah-mudahan walaupun 2 pekan kita tidak hadir tersebut tetap dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang begitulah kaedahnya. Kalau kita membiasakan satu amalan continue, rutin kita lakukan, namun suatu saat kita terhalang, baik disebabkan karena sakit ataupun sebab yang lain, tentu saja uzur yang dibenarkan oleh syariat, misalnya sedang safar, maka tatkala kita berhalangan itu kita tetap mendapatkan pahalanya. Kita tetap mendapatkan pahalanya. Misal kita terbiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rutin kita lakukan. Tapi suatu saat kemudian kita sakit sehingga kita tidak bisa ke masjid, kita terpaksa sholat di rumah. Nah, saat kita sholat di rumah itu, maka insya Allah tetap dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Kita terhalang oleh satu keadaan yang dibenarkan oleh syariat. Atau contoh lainnya, misalnya kita terbiasa berpuasa sunnah Senin Kamis, rutin kita lakukan, continue kita lakukan. Namun suatu saat kita terhalang, suatu saat kita tidak bisa puasa sunnah karena sakit atau karena safar. Maka tatkala kita terhalang tersebut, sekalipun kita tidak berpuasa, kita tetap dapat pahalanya insya Allah. Begitu juga kalau pengajian, majelis taklim, majelis ilmu ini, itu kita sudah pernah menjelaskan bagaimana keutamaannya duduk di majelis ilmu. Rutin kita lakukan, namun suatu saat kita berhalangan yang dibenarkan oleh syariat, sakit, safar atau sebab lainnya. Nah, tatkala kita tidak bisa datang ke pengajian itu, maka insya Allah itu tetap dapat pahalanya. Di rumah kita tidak pengajian, kita tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah membiasakan, sudah continue, sudah rutin melakukan. Nah, maka inilah hikmah atau manfaat di balik kita mendawamkan, di balik kita merutinkan satu amalan. Makanya hadis Nabi mengingatkan kepada kita, khairul a'mal adwamuha wa inqallah. Kata Nabi, baik amal itu adalah yang dawam, yang continue, terus menerus kita lakukan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Nah, tadi salah satu manfaatnya, kalau kita menjaga kontinuitasnya, kalau kita menjaga rutinnya, suatu saat kita berhalangan tetap dapat pahala. Nah,
Kita berharap mudah-mudahan 2 pekan atau 2 kali malam Selasa kita tidak bisa hadir, kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqomahan tersebut. Kita memang berada di akhir zaman, tapi mudah-mudahan kitalah sosok umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat itu, kata Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku rindu dengan ikhwan-ikhwanku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Wahai Rasulullah, Rasul mengatakan, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku itu ialah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, namun mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Jadi ini sosok yang dirindukan oleh Nabi. Kita tidak hidup sejaman dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman, berusaha untuk terus mengikuti sunnah beliau, berpegang teguh kepada agama yang beliau bawa. Nah, mudah-mudahan kitalah sosok-sosok umat, saudara-saudara Rasul yang disebutkan oleh Rasul dalam ayat tersebut. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk minum di telaga beliau, telaga Al-Kautsar, dan bukan termasuk yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti ada sekelompok orang, sekelompok umat, sekelompok manusia yang mendekat kepada telaga beliau, tapi dihalau, ya, tidak boleh mendekat, diusir. Maka Rasulullah berkata, ya, bukankah mereka itu, kata Rasulnya, Rasul melakukan pembelaan untuk kita, bukankah mereka itu adalah umat-umatku, kata Rasul. Tapi kemudian dijawab bahwa, hai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Artinya mereka yang dihalau ini adalah mereka yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi melenceng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Dan mudah-mudahan bukan kita termasuk yang dihalau tersebut, namun mudah-mudahan termasuk kita yang diizinkan untuk mendekat dan minum di telaga beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pada kesempatan malam ini, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang doa atau bacaan ketika sujud, nah sekarang kita akan sebutkan bacaan atau doa duduk di antara 2 sujud. Ada 2 jenis doanya, 2 riwayat doanya. Yang pertama adalah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atau kita kenal juga dengan Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat yang kedua nanti adalah riwayat yang berasal dari Hudzaifah, ya. Nah, pertama, ini sebagaimana di dalam buku Thariqus Shalihin ini, kita sebutkan dulu riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa
dalam duduk antara dua sujud. Doanya itu adalah Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku, dan karuniakanlah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, jadi tadi riwayat Imam Tirmidzi, yang masih dari Ibnu Abbas, tapi dalam riwayat Ibnu Majah, kalimat Allahumma ghfirli itu diganti dengan Rabbi ghfirli. Jadi intinya sama saja. Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bedanya Allahumma ghfirli dengan Rabbi ghfirli. Nah, secara makna tidak jauh perbedaannya. Kalau Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau Rabbi ghfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Sama. Nah, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud itu kata wajburni itu diganti dengan kata wa'afini, ya, dan maafkanlah aku. Ini semua ya boleh dipakai. Allahumma ghfirli, mau ghfirli, itu juga semua boleh. Mau pakai wajburni, mau pakai wa'afini, semua itu juga boleh. Karena memang perbedaan ini bukan antara mana yang benar mana yang salah, tapi perbedaan ini sifatnya variasi bacaan. Karena memang begitu, di dalam sholat terkadang ada beberapa variasi bacaan. Seperti yang pernah kita bahas doa iftitah, mau pakai Allahu Akbar kabira boleh, mau pakai Allahumma barik baini boleh. Bahkan kita boleh sesekali membaca dengan misalnya Allahumma barik baini, sesekali kemudian dengan pakai Allahu Akbar kabira juga boleh. Begitu juga ini, sekali-kali pakai Allahumma ghfirli boleh, nanti di lain kesempatan kita dengan Rabbi ghfirli juga boleh. Itu yang hadis dari Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi nanti dari Hudzaifah. Riwayat dari Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW biasa membaca di dalam sujud antara dua sujud, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, dua kali. Ya, diulang Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Tuhanku, ampunilah aku, Tuhanku ampunilah aku, maksudnya ampuni dosa-dosaku. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya lebih singkat. Ya, biasanya ini bagus untuk kemudian kita perkenalkan kepada orang yang baru belajar bacaan salat, supaya kemudian tidak membebani dia. Cukup Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Atau kepada anak-anak yang bersolat, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Nanti di samping itu baru kemudian pada tahap selanjutnya kita perkenalkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Tapi yang terpenting juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kita berusaha untuk memahami, menghayati kandungannya. Kalau kita melihat di dalam doa ini luar biasa. Yang kita minta ini adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya saja sungguh sayang, terkadang kita ketika mengucapkannya itu tidak menjiwai. Makanya ada ungkapan kan, kita ini sering membaca doa, tapi sering lupa berdoa.
Padahal doa itu bukan semata dibaca, tapi berdoa. Maksudnya berdoa apa? Kalau membaca, sebatas membaca doa. Kalau sebatas membaca doa itu berangkatnya dari lisan saja. Tapi kalau berdoa, doa itu permohonan, permintaan, dia berangkatnya dari dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan. Ya. Nah, tentu di sini supaya bisa betul-betul menjiwai, kita harus kemudian memahami maknanya. Nah, misalnya dari doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, itu beberapa hal yang kita minta. Yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku atau sayangilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Kemudian dalam ayat Majah tadi, ya, ayat Abu Daud itu ada perubahan, wajburni diganti dengan wa'afini, maafkanlah aku. Ada 6 paling tidak yang kita minta di sini. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allahumma ghfirli atau Rabbi ghfirli, permohonan ampun. Kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan kita di dalam sholat, doa-doa kita di dalam sholat itu banyak yang berisi itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita melihat mulai doa kita saja. Kalau kita ambil yang Allahumma barik baini, itu kan permintaan kita, ya, minta jauhkan dari dosa dan kesalahan, minta bersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan, yang intinya juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika nanti kita rukuk dan sujud, itu juga ada doa permohonan ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku. Intinya banyak permohonan ampun. Makanya tidak mengherankan kalau memang sholat ini adalah amalan penghapus dosa, karena memang di dalamnya itu banyak permohonan ampun. Makanya ada ungkapan itu yang mengatakan kalau ada orang yang intinya itu begini, ya, jangan tinggalkan sholat meskipun kita masih berdosa, masih ada dosa. Teruslah sholat. Insya Allah suatu saat sholat kita itu yang akan mencegah kita dari dosa. Kadang-kadang kan ada orang begini, oh dia itu percuma hanya sholat, tapi kelakuannya masih begitu. Jangan dibilang percuma. Sholat itu kan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, saya juga muncul pertanyaan, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa itu ada orang sholat tapi masih dosa dan maksiat? Mungkin beberapa hal. Yang pertama, sholatnya bisa jadi ada yang salah, atau bisa jadi begini, orang itu sholat tapi masih judi. Seandainya dia tidak sholat, mungkin bukan cuma judi yang dia lakukan, bisa zina dia, bisa mencuri dia, bisa mabuk dia.
Nah, jadi kalau ada orang dia sholat tapi masih maksiat juga, yang berusaha untuk ditinggalkan ini maksiatnya, jangan sholatnya. Makanya kita jangan sampai kemudian memberikan statement yang salah, cuma saja kamu sholat ya, tapi kamu masih melakukan dosa. Jangan bilang percuma, nanti kalau dibilang percuma dia berhenti sholat. Harusnya kan yang dibilang, yang diberhentikan ini maksiat. Makanya ada ungkapan, jangan tinggalkan sholat sekalipun masih maksiat. Sholatlah suatu saat, sholat itu yang akan menyetop, memberhentikan maksiat. Dan memang di dalam sholat ini banyak permohonan ampun. Maka suatu ketika ada seorang syekh yang dibawa oleh Ustaz Firanda ya, ke Jakarta, mereka mampir di sebuah kawasan, jadi kawasan perdagangan, sholat di situ. Ya. Sholat, lalu melihatkan itu banyak tempat pegawai-pegawai toko, pegawai-pegawai mall yang mungkin pakaiannya dia tidak berjilbab, bahkan mungkin pakai pakaian pendek juga. Tapi mereka waktu jam sholat masih sholat. Apa kata Syekh itu? Mudah-mudahan dengan sholatnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Jadi kalau kita melihat, misalnya ada orang belum sempurna, mungkin masih maksiat, ya, tapi kemudian dia sholat, jangan kita kemudian cap negatif dulu. Lebih baik kita doakan, mudah-mudahan dengan sholatnya ini Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan dengan sholatnya ini kelak Allah beri hidayah dia untuk tinggalkan maksiat. Ketimbang sebaliknya, ada orang mungkin kelihatannya baik, rajin sedekah, mungkin menolong sesama, tapi tidak sholat. Ingat, itu meninggalkan sholat itu dosa besar. Makanya ada seorang ustaz itu ditanya, dia bingung jawabnya. Ya. Ustaz, ya, bagaimana ada orang baik tapi tidak sholat? Katanya. Satu jawab, tidak ada orang baik yang tidak sholat. Kalau dia tidak sholat berarti dia belum baik. Padahal di dalam sebuah hadis itu disebutkan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapuslah amalnya. Sholat asar sudah ditinggal, hapus amalannya hari itu. Makanya kita jangan sampai ya perkara meninggalkan sholat ini. Ini perkara yang sangat besar. Saya tadi tadi siang, itu kan tadi siang itu habis bekam ya, karena habis sakit kita supaya lebih fit lah. Habis bekam, menjelang sholat asar itu buka Facebook, lihat video. Nah di situ kebetulan saya lihat itu videonya Syekh Ali Jabir rahimahullah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Nah di situ beliau membahas tentang sholat. Kata beliau, banyak persoalan kita ini munculnya, persoalan di dalam hidup kita ini karena belum beres sholat kita. Nah beliau bercerita, dia pernah mendatangkan salah seorang guru beliau, Syekh dari Madinah. Kalau tidak salah 2010 ada 2 kali beliau pernah mendatangkan. Nah, lalu beliau menjadi penerjemahnya. Syekh ini menyampaikan pengajian begitu bahasa Arab tentunya. Nah, Syekh Ali Jabir ini yang menjadi penerjemahnya. Lalu ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawabnya itu yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya
ada orang Islam tapi tidak sholat. Syekh itu sebelum menjawab dia bertanya dulu kepada Syekh, memang ada orang Islam yang tidak sholat? Beliau kaget. Kata Syekh Al-Jabir, banyak, apalagi di Indonesia ini banyak orang Islam yang tidak sholat. Nah, kenapa beliau bertanya begitu? Karena ini sesuatu yang boleh kita katakan sangat miris sekali kalau ada Islam tapi kemudian tidak sholat, karena di dalam hadis itu dikatakan perbedaan antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Maksudnya mendiamkan sholat itu adalah identitas keislaman. Makanya saya pernah mengatakan di zaman Nabi itu tidak ada orang yang mengaku Islam yang tidak sholat, pasti sholat. Sampai-sampai orang yang masuk Islam pura-pura, masuk Islamnya keislamannya palsu. Siapa itu orang munafik? Itu sholat. Orang munafik itu kan orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Mereka sholat. Kenapa mereka sholat? Karena kalau mereka tidak sholat, ketahuan bukan Islam. Karena tidak ada ceritanya orang Islam yang tidak sholat. Nah, maka itulah sebabnya kenapa ada orang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang sholat. Siapa itu? Orang-orang munafik. Kenapa sholat mereka itu bukan untuk Allah, sholat atau untuk dilihat Allah. Nah, ini cara sholat ini sesuatu yang sangat. Nah, saya kembali tadi bahwa jangan sampai kita meninggalkan sholat sekalipun mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, terus saja sholat. Karena sholat itu insya Allah itu yang akan menghapus dosa-dosa. Karena memang tadi di dalam sholat itu banyak doa-doa yang berisi permohonan ampun. Tapi tentu maksudnya bukan disengaja. Kalau begitu Pak Ustaz, tidak apa-apa yang kita maksiat, yang penting sholat, bukan gitu juga maksudnya. Kalau begitu nanti mempermainkan maksudnya. Kalau ada orang dia ya mungkin belum soleh-soleh amat lah, masih ada dosa-dosa yang dilakukan tapi sholat, ini dipertahankan sholatnya, dosanya yang dikurangi, yang lama-lama ditinggalkan. Jangan sampai kita memberikan statement yang salah. Tadi saya katakan percuma saja sholat tapi masih maksiat. Nah, itu statement yang salah. Justru yang bahaya itu adalah orang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, haji berkali-kali, umroh tiap tahun, sedekah rajin tapi tidak sholat. Nah, itu justru yang bahaya. Karena hadisnya mengatakan barang siapa meninggalkan sholat asar maka akan terhapuslah amalannya pada hari itu. Itu satu sholat. Bagaimana kalau dia tidak sholat sama sekali? Nah, ini ya. Nah, ini sholat ini perkara sesuatu yang sangat penting sekali, ya. Sesuatu yang sangat penting. Maka di dalam sholatnya Allahumma ghfirli, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mencontohkan doa ini. Kalau Nabi saja begitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lebih lagi kita, mestinya kita lebih sungguh-sungguh lagi memohon ampun. Yang kedua yang diminta di sini adalah warhamni, yakni ya Allah rahmatilah aku, kasih sayangilah aku. Nah, ini meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Sebab kita tidak akan bisa masuk surga
kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira amalan-amalan yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Surga Allah itu mahal. Tidak akan mampu kita beli dengan amalan-amalan kita. Kita bisa masuk surga itu semata-mata karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bangun begini. Kan tadi saya katakan surga Allah itu mahal. Amal-amal kita ini tidak sanggup membeli surganya. Tapi kenapa? Kenapa kita bisa masuk surga? Karena Allah kasihan sama kita. Ilustrasinya itu begini. Kalau ada orang kaya, kita beli rumahnya dia, belinya kita cicil. Kita beli cicil sedikit, kita angsur. Akhirnya apa? Karena dia melihat kita ini sungguh-sungguh, orang ini luar biasa, betul-betul sungguh-sungguh ada uang di cicil. Walaupun secara kemampuan dia tidak mampu, akhirnya orang ini kasihan. Ya sudah, kamu saya lihat sungguh-sungguh, sudah saya anggap lunas, saya kasih saja kamu rumah ini, silahkan kamu tinggal di dalamnya. Sebenarnya tidak lunas, tapi karena dia kasihan melihat kita, akhirnya apa? Dianggap lunas saja, tempati sudah lunas. Nah, kurang lebih kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Kita ini berusaha untuk membeli surganya Allah dengan sedekah kita, dengan sujud kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Cuma tidak cukup-cukup. Cuma karena Allah kasihan melihat kita. Kata Allah, dan kasihan kamu ini sungguh-sungguh. Walaupun sebenarnya apa yang kamu lakukan ini tidak cukup, dah masuk aja masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa bahwa seolah-olah kita ini sudah cukup amalan-amalan kita, masih sangat kurang. Yang kita harapkan ini adalah tadi kasih sayangnya Allah. Yang kita harapkan ini kasih sayang Allah. Makanya kita minta warhamni, ya Allah sayangilah aku, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena kasih sayang Allah. Nah, kalau Allah sudah kasih sayang sama kita, sudah kasihan sama kita, ya, itu akan diizinkan kita untuk masuk ke dalam surga. Makanya kan ada hadis yang menjelaskan bahwa ya, kita ini masuk surga semua karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Nah, cuma jangan disalahpahami, bukan berarti tidak perlu beramal. Masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu kerjakan amal. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.